Yuzong. Emang the best nih Yuzong cuy. Oh iya, kali ini gue mau bahas Yuzong ini cuy. Jadi apa ya, gue ada satu pertanyaan yang emang masuk akal banget sih sebenarnya. Kenapa Yuzong ini jarang dipakai di tier-tier rendah cuy? Kayak di GM sampai ke Epic itu udah kayaknya gak ada deh yang pakai Yuzong ini. Padahal ini sering dipakai loh di tier-tier tinggi gitu. Mungkin alasan salah satunya ya hero ini mekaniknya tinggi cuy menurut gua. Karena gak semua orang bisa mainin hero ini. Nah, jadi di sini gua mau ngasih tips buat orang-orang yang mau nyoba hero ini ya. Sebenarnya Yuzong ini kuat banget nih cuy. Di early game ya, mau lawan siapapun itu fighternya kuat menurut gua. Kalau lu bisa ngeluarin 100% potensi dari hero ini cuy. Kenapa gua bilang begitu? Karena ya itu juga salah satu alasan kenapa hero ini jarang dipakai di tier rendah cuy. Karena kebanyakan orang di tier rendah itu mungkin mikirnya gak mau ribet ya. Jadi pengen hero-hero yang langsung ya gak pakai mekanik lah intinya. Kayak Zilong, Alucard, ataupun Dairot. Ya kan hero itu auto click cuy. Jadi nggak usah ribet mikirin kayak pasif kayak Yuzong ini cuy. Jadi ya cukup skill udah. Beda halnya dengan Yuzong ini, lu harus pinter-pinter mainin pasifnya cuy. Karena itu kelebihan Yuzong ini cuy dari fighter lain yang ya nggak ada makan. Jadi gua kasih cuplikan sedikit tentang pasifnya ini ya. Jadi setiap lu ngeluarin basic attack sebanyak 5 kali, nih ada bar di bawahnya tuh. Nah itu bakal ngeregen darah lu cuy. Coba sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan ini gak berlaku untuk basic attack doang ya, melainkan semua skill bisa nambahin stack dari di bawahnya itu. Contoh, gue pakai kombonya ya, skill 2 stun, skill 1, skill 2, dan ulti. Jadi enaknya semakin banyak musuh yang lu lawan, semakin besar juga regen yang lu dapat cuy. Seremnya di situ. Jadi ya intinya lu harus pinter-pinter aja mainin pasifnya. Kayak gini nih. Lu tahu pasifnya masih ada tuh, dia masih maju. Ya matilah gila. Padahal dia menang poin di situ. Jadi intinya kalau lu lawan siapapun, kayak gua nih lawan Pak Wito, gua ambil skill 2 dulu. Karena Pak Wito mainnya nge-boost damage gitu dia sambil lari-lari. Jadi ya susah cuy buat ngejar. Makanya gue ambil skill 2 dulu gitu. Nah gini nih, lihat darahnya anjing penuh lagi. Kuatnya gitu cuy. Jadi enak lah buat pakai barbar kayak gini. Hero-nya semakin banyak yang dilawan itu kayak semakin deras juga lifesteal yang didapat. Sama halnya kayak Ruby, cuman Ruby kan instan dia. Ruby mah nggak pakai delay kayak gini, cuman kan Yuzong mah dia harus menuhin dulu stacknya baru nambahin darahnya cuy. Ini gue dilawan 2 orang tapi mati gue cuy. Yalah gila, dikasih darah pula anjing. Oke. Dan ya sebenarnya kayak gitu-gitu aja cuy kombonya. Kayak lu pakai skill 2 ke minion kalau bisa, dan lu basic attack-nya ke musuh cuy. Itu otomatis ngitung gimana jumlah minion juga. Kalau minionnya banyak ya hitungnya berarti 3 stack. Kayak contoh lu kayak gini nih, lu ngena hit 3 minion, otomatis kalau kena Pakuito itu pasti stacknya 3 cuy dapatnya.
Kalau satu ya satu. Jangan ini juga, jangan apa? Jangan terlalu barbar juga cuy. Karena ya mau gimana pun kalau di early masih gampang di counter Pakuito ini apa? Yuzong ini karena ya gitu, sama-sama aja ya sebenarnya, tipis-tipis juga. Cuman maksudnya kayak lebih bagus aja daripada fighter lain karena ya durabilitasnya tinggi cuy. Dan Pakuitonya nge-clear mid ya. Gue langsung tunggu aja di sini. Nah ini kombonya, salah satu kombonya. Cuman di sini dia tetap mati cuy, padahal ada Florin di situ. Nah ini enaknya nih, lu kalau mau kayak ulti itu udah pasti nggak bisa ditahan ya. Sekelas siapa ya, sekelas Prangko aja udah pasti nggak bisa nahan lu cuy. Bisa nahan, cuman tetap aja maju dia kalau lu ulti. Jadi ya enak kalau mau masuk buat nyiduk MM ya. Karena ya gampang gitu cuy. Kalau lu ulti ya lu tinggal masuk aja gitu. Dan mungkin itu salah satu kelebihannya juga ya, karena gampang masuk war gitu ya. Dan gak ngandelin jungler jadinya. Dan juga Yuzong ini sebenarnya susah juga sebenarnya lawan makainya. Karena ya tadi itu ribet cuy. Banyak apa pasif yang harus lu pahami gitu. Yang rata-rata ya player Epic atau GM kan nggak tahu gitu. Jadi ya mungkin di situ jarangnya Pakuito Yuzong ini dipakai di tier rendah cuy. Oke. Sejauh ini mungkin masih dalam hero-nya gue jelasin ya. Jadi kalau ada yang mau kalau ada yang mau eksperimen Yuzong jungler, jangan deh. Karena ya jelek banget dia ini kalau dipakai jungler cuy, sumpah. Soalnya lama. Jadi maininnya itu dari pasif bukan dari skill. Sedangkan jungler kan nggak nerima pasif, nggak nerima stack di bawahnya sama minion. Jadi yang nerima itu cuman ya itu musuh gitu. Untuk combo simple deh di sini. Combo simple contoh lu lawannya MM ya. MM itu udah pasti satu combo mati cuy. Kalau nggak pakai won ya. Kayak contoh di sini Moskop, gue skill 2, skill 1 stun, langsung lepas skill 1 mati. Udah nggak pakai naga langsung mati dia. Sesimpel itu. Apalagi fighter ya fighter agak lama emang. Cuman maksudnya tetap bisa lah gitu buat menyaingin gitu. Padahal Moskop juga posisinya nggak terlalu jauh banget golnya sama gue, tapi masih bisa kalah gitu. Dan enaknya ya gitu cuy, gampang bunuh MM, apalagi mage ya kan, darah tebal, lifesteal pun kenceng. Jadi ya rekomen lah buat orang-orang yang emang mau nyoba hero ini. Noh lihat Pakuito botak ganggu ini, langsung kabur dia. Cuman satu kali combo aja udah langsung 1/4 darahnya. Dan jangan terlalu barbar juga. Di sini gue terlalu nafsu nih karena musuhnya nggak keluar cuy. Karena ya mereka kalah poin ya kan, ya kali keluar. Dan jangan dipakai juga ultinya cuy. Kalau nggak penting banget. Kayak lu buka ulti gitu buat apa entah. Jangan, nanti kalau ulti itu enaknya pas lagi war tuh kan, pas posisinya lagi war. Nah, di sini peksanya kena mati, tapi karena ada Florin, kalau nggak ada Florin masih mati tuh cuy. Kebetulan ada Mino juga di sini, jadi enak regennya. Jangan kayak gini cuy. Emang bagus kalau tim lu peka. Cuma kan di sini nggak ada yang peka nih, jadi ya gue mundur lagi gitu. Kalau Minonya masuk mah, gue udah pasrah banget di sini, pusing kali. Nggak ada yang masuk. Jadi kalau menurut gue dipakai solo rank juga enak sebenarnya Yuzong ini. Karena dia ya bisa mandiri gitu cuy. Dia nggak perlu di cover sama tank gitu.
Gak perlu dibantu Mage juga, karena dia cukup kuat di landingnya. Gak kayak fighter lain, gak kayak Argus. Apalagi kalau diaduin sama Argus, ya udah Argus udah pasti ngendog cuy di lane-nya. Karena kuat banget nih hero sumpah. Lawan Esme aja atau lawan Dairot yang emang kuat di early gitu ya, sakit udah pasti menang menurut gua. Soalnya gitu apa, kuat dia. Nih posisinya musuh udah tertekan nih, udah mau end ya. Untuk build-nya sebenarnya gue simpel aja sih. Gue ngikutin rekomendasi dari Mundune. Nah ini dari ulti tuh pas lu jadi naga dan pas lu berubah dari pose naga ke manusia lagi, maksudnya jadi kayak gini nih, itu dia imun cuy, invisible kayak skill 2 Lancelot. Jadi lu nggak akan kena damage di situ. Itu juga kelebihan dari Yuzong ini ya. Di sini gue ngira nggak akan tembus nih defense musuh, ternyata tembus. Makanya gue tadi nyuruhnya ngelord, ternyata masih bisa tembus cuy. Dan ya gue tadi coba-coba buat ngehit jungler itu buat ngeregen sebenarnya cuy. Gue coba masuk dan ya minionnya datang. Nah kesini gue cuma mancing aja sebenarnya. Ini pun entah apa nih. Oke, udah 3 berarti tinggal 2 udah pasti bisa dipush nih. Nah di sini gue lawan Fakuito nih, mau nyoba lawan Fakuito, ngejar Fakuito. Dia malah keluar lane dia, bukannya bantu MM di atas. Jadi ya kesimpulannya sebenarnya itu aja cuy, kan nggak ada apa-apanya Fakuito pun cuy. Udah end. Dan build lu bisa lihat di akhir ya. Dan ini video bukan buat orang-orang yang udah mythic atau udah ngerti Yuzong ini cuy. Gue buat emang mereka yang mau nyoba Yuzong dengan penjelasan lebih detail gitu.